ثلاثة اثنان واحد. Ada dua saluran ya yang berasal dari surga menuju telaga Haud yang ada di padang mahsyar. Yang satu terbuat dari emas dan yang satu yang terbuat dari perak. Ya. Dan ini ya akal Islam menunjukkan bahwa Al-Kautsar itu mencakup dua. Yang pertama yaitu apa? Sungai yang ada di surga. Yang Rasulullah SAW telah diberikan oleh Allah yang dalam surat tadi, Inna a'tainakal kautsar. Dan itu ya akhi ya, sumbernya sungai surga itu dari sana. Semua sungai itu mengalir dari telaga dari sungai Al-Kautsar itu. Bahwa Haud itu yaitu sebelum Sirat. Tempatnya memang mengharuskan begitu. Dzalika haitsu innan nas fi hajatin ila syurb fi arasatil qiyamah qabla al-ubur ila sirat. Karena manusia sangat kehausan sekali saat itu. Bayangkan matahari didekatkan sejarak berapa? 1 mil. Ya. Sejarak 1 mil itu panasnya minta ampun. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan ada orang yang berpeluh, berkeringat sampai keringatnya itu mengucur dan ia tenggelam sampai ke tumitnya, ada yang tenggelam sampai ke lututnya, ada yang tenggelam sampai ke pusatnya, ada yang tenggelam sampai ke telinganya. Siapa yang minum dari telaga Haud, maka ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa minum di telaga Haud itu at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wathabat ala dzalik, dan tegar terus sampai akhir hayat dia. Wal bu'd anil bid'ah al muhdatsah, dan menjauhi segala macam bid'ah yang dibuat-buat. Ya, wa kabairidz dzunub, dan meninggalkan dosa-dosa besar. Ini berdasarkan hadis yang dikutip oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'daha kitabullahi wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara di mana selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku. Dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya bertemu denganku di telaga di Haud. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah mensifati orang Khawarij apa? Yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka suka membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, orang Khawarij itu kata Rasulullah SAW membawakan Al-Quran, membawakan hadis, tapi kok hasilnya sesat. Kenapa? Jawabannya satu, Pak. Karena mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah itu memberikan pemimpin kepada suatu bangsa sesuai dengan keadaan bangsanya. Kalau bangsanya memang zolim, Allah kasih pemimpin yang sama. Kalau bangsanya adil, orang-orang bagus, soleh, Allah berikan pemimpin yang sama. Kita pengen punya pemimpin anti korupsi, sementara kita sendiri sampai RT-RT-nya suka korupsi. Gimana kita akan bisa? Gak mungkin, Mbak. Telaga atau bahasa Arabnya itu Haud. Karena kelak di padang mahsyar nanti ya, umat Islam akan dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minum dari telaganya.
Namun membahas telaga, ada 2 telaga yang Rasulullah SAW kabarkan dan namanya sama. Yang pertama yaitu telaga yang ada di surga, yang disebut dengan Al-Kautsar. Dan telaga yang ada di padang mahsyar, yang pun juga namanya Al-Kautsar. Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau Al-Kautsar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Sesungguhnya orang yang membenci engkau ialah yang terputus ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Al-Kautsar al-khairul katsir alladzi a'tahu Allahu iyyah. Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Bishr, aku berkata kepada Sa'id, inna unasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu sungai di surga. Berkata Sa'id, an-nahrul ladzi fil jannah mil khairil katsir alladzi a'tahu Allah. Sungai di surga juga termasuk kebaikan yang banyak yang Allah berikan. Artinya bahwa Al-Kautsar itu, ya akhwal Islam, mencakup 2. Yang pertama yaitu sungai di surga, yang disebut dengan Al-Kautsar. Yang disebutkan dalam satu riwayat yang lain, dikutip Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana asiru fil jannah, ketika aku sedang berjalan di surga, kata Rasulullah, id ana binahrin hafatahu qibabul dur al-mujawwaf. Tiba-tiba aku melihat sungai dan di pinggir-pinggirnya itu intan berlian yang sangat indah sekali. Lalu aku berkata, ma hadza ya Jibril? Aku bertanya kepada Jibril, hai Jibril, sungai apa ini? Kata Jibril, Al-Kautsar alladzi a'taka rabbuk, yang telah diberikan oleh Allah kepada engkau. Fa idza tinuhu miskun adfar, dan ternyata tanahnya itu adalah misik yang sangat mahal, ya, yang sangat wangi sekali. Dan akhwal Islam, dari sungai Al-Kautsar inilah mengalir air menuju telaga yang ada di padang mahsyar. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Dzar, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, indama dzakara al-haud, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang telaga atau haud yang ada di padang mahsyar. Nabi bersabda, yushhabu fihi mizaban minal jannah. Ya, ada mizab. Mizab itu kalau bahasa Indonesianya kayak selokan gitu, Pak. Ya. Jadi air yang berasal dari surga itu mengalir, ya, dari telaga Kautsar itu menuju telaga yang ada di padang mahsyar. Man syariba minhu lam yadhma, siapa yang minum dari telaga itu dia tidak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Dan dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dalam sahihnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihi mizaban yamuddanihi minal jannah, ahaduhuma min dhahab wal akhar min warik. Ada 2 saluran, ya, yang berasal dari surga menuju telaga haud yang ada di padang mahsyar. Yang satu terbuat dari emas dan yang satu yang terbuat dari perak. Ya. Dan ini ya akhal Islam menunjukkan bahwa Al-Kautsar itu mencakup 2.
Yang pertama yaitu apa? Sungai yang ada di surga. Yang Rasulullah SAW telah diberikan oleh Allah yang dalam surat tadi, Inna a'tainakal kautsar. Dan itu ya akhi ya, sumbernya sungai surga itu dari sana. Semua sungai itu mengalir dari dari sungai Al-Kautsar itu. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, wa hadha tasrih bi anna al-haud haqiqi ala zahirih wa annahu makhluquna mawjuduna al-yawm. Dan hadis-hadis tadi memberikan kepada kita penjelasan dan penegasan bahwa telaga haud itu ada dan bahwasannya sekarang pun sudah ada. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan tentang haud, beliau berkata wal haudu mawjudun al-an. Telaga itu sudah ada sekarang. Kenapa? Karena Rasulullah melihatnya langsung ketika Isra dan Mi'raj. Lima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Uqbah bin Amir, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Uqbah bin Amir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar, lalu beliau menuju Uhud dan mensolatkan jenazah yang ada di Uhud, kuburan yang ada di Uhud itu. Tsumman sarafa ilal mimbar. Kemudian beliau pun menuju mimbarnya. Faqala ini faratun lakum. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian menuju telaga. Wa ana syahidun alaikum, dan aku nanti akan menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallah la anzuru ila haudi al-an, dan sesungguhnya sekarang demi Allah, kata Rasulullah, aku melihat kepada telagaku sekarang ini. Masya Allah. Jadi bayangkan Rasulullah SAW sudah diperlihatkan oleh Allah di dunia telaga yang ada di hari kiamat. Ya. Dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ini, kata Rasulullah, di atas telagaku. Ya, artinya mimbar Rasulullah SAW itu tepat berada di atas telaga Rasulullah SAW. Cuman kan sekarang kan bukan kehidupan akhirat, Pak. Ini akhirat, kehidupan apa? Dunia. Ya. Artinya bahwa letak telaga Nabi itu di sana nanti. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita ingin mengetahui bagaimana sifat telaga haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah akhi, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa sekali. Airnya sangat putih, rasanya sangat manis, dan baunya sangat wangi sekali. Iya. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Dzar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang haud, tentang telaganya, beliau bersabda, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, warihuhu atyab minal misk, dan wanginya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Subhanallah. Iya. Gelas-gelasnya disebutkan dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim juga bahwa Nabi SAW sabda, wa aniyatuhu kanujumis sama, dan jumlah gelas-gelasnya itu sejumlah bintang di langit. Ya, bagaikan bintang di langit, bayangkan. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Sebagian ulama mengatakan artinya jumlahnya. Sebagian mengatakan artinya
bahwa gelas-gelas tersebut bersinar dan bercahaya bagaikan apa? Bintang. Ya. Subhanallah. Akhal iman azani Allah wa iyyakum. Dan sebutkan dalam hadis bahwa panjang dan lebarnya itu sebulan perjalanan, Pak, dengan unta. Ya. Jadi panjangnya sebulan, lebarnya apa? Sebulan. Syekh Utsaimin rahimallah ketika menjelaskan ini beliau mengatakan, wa hadza yaqtadi an yakuna mudawwaran. Ini menunjukkan buat telaga Nabi itu bentuknya bulat. Ya. Kenapa kata beliau li'annahu la yakunu bihadhil masahah min kulli janib ila idza kana mudawwaran. Sebab disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa jaraknya itu dari ujung ke ujung, semuanya dari ujung ke ujung sama sebulan. Dan ini pasti menunjukkan kata beliau bentuknya apa? Bulat. Ya. Wa hadhil masafah bi'tibari ma huwa ma'lumun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya jarak yang dimaksud oleh Nabi itu sebulan, yaitu yang biasa dipahami oleh para sahabat di zaman dahulu, yaitu perjalanan dengan unta, bukan perjalanan pakai ini Pak, pesawat. Ya. Kalau pesawat jauh banget. Faqad jaa fi sahihain, dan sebutkan dalam sahihain. Sahihain itu apa sih? Bukhari dan Muslim. Inna ardahu mithlu tulihi min Umman ila Ailah. Bahwa lebarnya itu sama dengan panjangnya, yaitu dari Oman sampai ke Ailah. Itu perjalanan 1 bulan dengan unta. Ya. Ikhwata Islam azani Allah, karena Oman itu di Syam, daerah Balqa namanya, sedangkan Ailah itu ya di ujung apa namanya, Bahrul Qalzam, yaitu lautan Qalzum, ya, di ujungnya Syam. Dan memang antara Oman dan Ailah itu kalau dengan unta ya sekitar sebulan, sekitar itu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Sementara dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa panjang dan lebarnya itu ma baina Jarba wa Adrah. Antara Jarba dan Adrah. Nah, ini lebih pendek lagi, gimana ini? Karena antara Jarba dan Adrah ini sekitar 3 hari perjalanan. Sementara dalam satu riwayat berapa? Sebulan. Dalam riwayat yang lain disebutkan qadru haudhi kama baina aul Ailah wa Son'a minal Yaman. Haudku itu lebarnya itu seperti Ailah ke Son'a di Yaman. Ini lebih gede lagi. Ya. Sementara dalam riwayat yang lain disebutkan ma baina nahiyatai haudhi kama baina Son'a wal Madinah. Disebutkan dalam satu riwayat yang lain ujung-ujungnya itu seperti sejauh Son'a dengan kota Madinah. Ya. Nah, bagaimana ini? Ada beberapa riwayat yang saling bertabrakan satu sama lainnya. Namun kata para ulama, ya, bahwa hal ini tidak bertabrakan. Karena Nabi SAW menyebutkan terlebih dahulu bahwa jaraknya 3 hari, kemudian menyebutkan sebulan, kemudian menyebutkan artinya Allah menambah terus, menambah terus, menambah terus. Dan bagi Allah itu mudah sekali sebagai kasih sayang Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, ya. Ya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhal Islam terjadi ikhtilaf para ulama. Ya. Haud ini sebelum sirat atau setelah sirat? Terjadi ikhtilaf para ulama, ya. Apakah haud ini setelah sirat atau sebelum apa? Sirat. Yang rajih wallahu alam, ya. Apakah
setelah sirat atau sebelum sirat? Yang rajih wallahu alam dalam hal ini bahwa haud itu yaitu sebelum sirat. Sebelum apa? Sirat. Kenapa? Li'annal maqam yaqtadhi dzalik. Karena tempatnya memang mengharuskan begitu. Dzalika haitsu innan nas fi hajatin ila syurb fi arasatil qiyamah qabla al-'ubur ila sirat. Karena manusia sangat kehausan sekali saat itu. Bayangkan matahari didekatkan sejarak berapa? 1 mil. Ya. Sejarak 1 mil itu panasnya minta ampun. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan ada orang yang berpeluh, berkeringat sampai keringatnya itu mengucur dan ia tenggelam sampai ke tumitnya. Ada yang tenggelam sampai ke lututnya, ada yang tenggelam sampai ke pusatnya, ada yang tenggelam sampai ke telinganya. Subhanallah ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari hadis Abdullah bin Amr, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syariba minhu, siapa yang minum dari telaga haud, maka ia tidak akan haus selama-lamanya. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, setelah kita mengenal bahwa memang di hari kiamat akhi akan ada namanya telaga haud, maka ketahuilah bahwasanya seluruh umat Islam nanti akan minum dari telaga haud. Rasulullah bersabda, la taridunna alayyal haud, kalian nanti akan mendatangi telagaku. Ya. Tapi ternyata Pak, ada orang-orang yang tidak bisa minum dari haud. Iya. Siapa mereka? Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita bisa minum di telaga tersebut. Siapa saja dan bagaimana sifat orang-orang yang bisa minum di telaga tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Yang pertama, asbabul wurud fil haud, sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa minum di telaga haud. Itu at-tamasuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Wathabat ala dzalik, dan tegar terus sampai akhir hayat dia. Wal bu'd anil bid'ah al muhdatsah, dan menjauhi segala macam bid'ah yang dibuat-buat. Ya, wa kabairidz dzunub, dan meninggalkan dosa-dosa besar. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'daha, kitabullahi wa sunnati, walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Aku telah tinggalkan untuk kalian 2 perkara, di mana selama kalian berpegang kepada 2 perkara tersebut kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku. Dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya bertemu denganku di telaga, di haud. Berarti ini menunjukkan ya, orang yang bisa minum di telaga haud Rasulullah SAW, mereka yang kuat berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Ya. Sebutkan dalam hadis lain Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardah, bahwa Nabi SAW sabda, inni faratukum alal haud, sesungguhnya aku akan mendahului kalian nanti di telaga haud. Rasulullah akan menunggu umatnya nanti di telaga haud itu. Man marra bi syarib, siapa yang melewatiku dia akan minum. Wa man syariba lam yadhma abadan, dan siapa yang minum dari telagaku ia tidak akan haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni,
Dan sungguh akan datang beberapa kaum yang aku kenal mereka dan mereka kenal kepadaku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Tapi ternyata terhalang antara aku dengan mereka. Fa'akul innahum minni. Lalu aku memanggil mereka dariku, mereka umatku. Fayuqal, dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau, hai Muhammad, tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Iya. Fa'aqulu suhqan, suhqan. Maka Rasulullah bersabda, semoga dijauhkan liman ghayyara ba'di, bagi orang yang merubah-rubah setelahku. Tuh lihat. Artinya orang yang merubah-rubah agama, Pak, dengan cara berbuat bid'ah. Merubah-rubah cara ibadah, merubah-rubah akidah, merubah-rubah ya syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan bisa minum telaga haud. Ya. Ikhwatal Islam, lalu perawi hadis yang bernama Ibnu Abi Mulaikah berkata, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina au nuftan an dinina. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau untuk mundur dari agama kami atau untuk terfitnah dari agama kami. Artinya, akhi, ya, ada orang Masya Allah tadinya istiqomah, lurus, berpegang kepada sunnah, rupanya tiba-tiba dia mundur, terkena fitnah, futur, ya. Akhirnya yang seharusnya dia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan sunnah. Nah, ini bahaya ya akhwan Islam, azan ya Allah ya yakum. Berkata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, ya, Ibnu Abdul Bar ini penulis kitab At-Tamhid, kullu man ahdatsa fid din fahuwa minal matrudina 'anil haud kal khawarij war rawafid wasair ashabil ahwa. Qala wa kadzalika adh-dhalamah al-musrifun fil jawr wa tamsil haqqi wal mu'linuna lil kaba'ir. Kata beliau, semua yang berbuat bid'ah dalam agama, dia terancam terusir dari telaga haud, seperti khawarij, rafidhah, demikian pula orang-orang ahli bid'ah yang lainnya. Demikian pula orang-orang yang zalim, ya, dan menghalang merusak kebenaran, dan demikian pula orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa besar. Kata Ibnu Abdul Bar, kullu haula yukhaf alaihim an yakunu mimman an'unu bihadzal khabar. Semua orang-orang ini nih dikhawatirkan yang dimaksud oleh Rasulullah tadi, yang mereka mengada-ngada dan merubah-rubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya akhi, ini dia yang pertama. Sebab terbesar seseorang bisa minum di telaga haud Rasulullah SAW apa? At-tamassuk bil kitabi was sunnah. Pegang kuat-kuat akhi Al-Quran dan hadis ini akhi. Memegang Al-Quran dan hadis itu caranya gimana coba Pak? Memegang Al-Quran dan hadis tentu caranya dengan mempelajarinya. Mengkaji bagaimana tafsir Al-Quran, ayat per ayat, bagaimana Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran dengan penafsiran Rasulullah, Al-Quran dengan penafsiran para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Kaji, pahami tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kita baca, ya, kitab-kitab hadis yang sangat banyak, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, banyak sekali Pak. Makanya akhi, bagaimana kita akan bisa berpegang kepada Al-Quran dan hadis sementara kita berpaling dari Al-Quran dan hadis? Kita ini banyak disibukkan dengan media sosial Pak, daripada memahami, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya tentunya akhi, ya, fitnah di zaman sekarang ini dahsyat nih akhi.
Setiap kita tentunya berusaha bagaimana lari dari fitnah. Jangan sampai ketika Allah sudah memberikan kepada kita hidayah, ternyata kemudian setelah itu kita lepas dari hidayah. Karena kita terkena fitnah, terpengaruh syahwat, terpengaruh syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu. Ya. Makanya penting. Pertama, tentu kita berusaha mengkaji Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kenali betul Pak tentang akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Yang ketiga, kita pelajari bagaimana akidah-akidah yang menyimpang itu supaya kita tidak masuk. Siapa sih Khawarij itu? Siapa sih kaum Rafidhah itu? Siapa itu Mu'tazilah? Siapa itu kaumnya Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, di mana para ulama semua sepakat bahwasanya ini kelompok-kelompok sesat. Wajib kita pelajari, sebab kalau kita tidak pelajari ini, kita tidak akan paham. Bapak tahu tidak Pak? Rasulullah SAW mensifati kaum Khawarij itu suka membawakan Al-Quran dan hadis. Rasulullah mensifati kaum Khawarij. Ya. Apa kata Rasulullah tentang kaum Khawarij itu? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahu. Mereka membaca Al-Quran, hafal Quran, namun tidak sampai ke kerongkongan mereka. Ditafsirkan oleh para ulama, maksud tidak sampai ke kerongkongan artinya mereka tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar, tapi dipahami dengan pemahaman yang dangkal. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah mensifati orang Khawarij apa? Yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka suka membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, orang Khawarij itu kata Rasulullah SAW membawakan Al-Quran, membawakan hadis, tapi kok hasilnya sesat. Kenapa? Jawabannya satu Pak. Karena mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mengikuti pemahaman salafus saleh. Ya. Bahkan Rasulullah mensifati orang Khawarij ibadahnya luar biasa. Apa kata Rasulullah tentang orang-orang Khawarij itu? Tahqiruna salatakum bi salatihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Wasiyamakum bisiyamihim, kalian akan terasa remeh puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Ya, saking bersungguh-sungguhnya mereka dalam beribadah, Pak. Tapi ternyata Rasulullah mengabarkan mereka tersesat jalan. Bahkan dalam riwayat Al-Ajuri dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Umamah, Rasulullah mengatakan tentang Khawarij itu apa Pak? Kilabun nar, anjingnya api neraka. Padahal ahli ibadah. Makanya kita jangan tertipu dengan penampilan seseorang ahli ibadah kalau ternyata pemikirannya sesat. Mudah mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin dan yang lainnya. Dan pemikiran ini sekarang mulai banyak Pak. Mudah mengkafirkan. Kalau sudah mengkafirkan pasti menghalalkan apa? Darah. Fa'allahul musta'an wa alaihi tiklan. Makanya akhi, pelajari baik-baik itu. Apa itu Khawarij yang Rasulullah sudah wanti-wanti akan muncul? Rasulullah juga sudah mengatakan akan munculnya Qadariyah. Rasulullah mengatakan Al-Qadariyah itu majus hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Ternyata mereka orang-orang yang menolak adanya takdir. Mereka mengatakan katanya takdir itu tidak ada. Dan bahwasanya Allah belum mentakdirkan segala sesuatu. Ternyata itu sudah muncul di zaman Abdullah bin Umar, seorang sahabat masih hidup itu. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkannya, bahwasanya kata Yahya bin Ya'mar, karena awalu man takallama fil qadar Ma'bad al-Juhani, adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah, seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani.
Lalu aku pergi menuju kota Mekah atau Madinah untuk bertanya kepada para sahabat. Rupanya aku bertemu dengan Abdullah bin Umar. Lalu aku berkata kepada Abdullah bin Umar, "Innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna alla qadar." Wahai Abdullah bin Umar, telah muncul di negeri kami ini suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh. Mereka mengatakan katanya takdir tidak ada. Wa annal amra unf, dan bahwasanya katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Bagaimana itu hai Abdullah bin Umar? Apa kata Abdullah bin Umar? Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Kalau kamu bertemu dengan mereka nanti, kabarkan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Masya Allah. Hati-hati Pak. Pemikiran-pemikiran di zaman sekarang yang mirip Khawarij kayak ISIS banyak Pak. Ya. Demikian pula kebalikan Khawarij apa? Murji'ah. Yang mengatakan amal tidak berpengaruh terhadap apa? Iman. Yang penting hatinya baik. Banyak tuh Pak di zaman sekarang. Saya ini walaupun nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin loh Pak. Ini murji'ah ini Pak. Seakan-akan ya si wanita yang nggak pakai jilbab imannya tetap sempurna walaupun nggak pakai jilbab. La haula wala quwata illa billah. Ini murji'ah banyak juga. Orang Syiah Rafidhah juga banyak di akal Islam. Pelajari akidah mereka supaya kita selamat. Ya. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, karena aku khawatir aku jatuh kepada keburukan itu. Seorang penyair Arab berkata, "Araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqih, wa man lam ya'rifil khairi minasyarr yaqa'u fih." Aku mengenal keburukan bukan aku ingin berbuat buruk, tapi aku mengenal keburukan karena aku ingin menghindari keburukan. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana kebaikan dan mana keburukan, ia akan jatuh kepada apa? Keburukan. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini sebab yang pertama Pak, agar kita bisa minum telaga haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang kuat-kuat Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama-ulama yang banyak Pak, yang mereka Masya Allah keilmuan dan kelurusan akidah mereka itu sudah selamat Masya Allah. Sebab yang kedua yang menyebabkan kita bisa minum di telaga haud, tidak membantu pemimpin-pemimpin yang zolim di atas kezolimannya. Artinya kalau ada penguasa zolim, jangan bantu kezolimannya. Dan wajib kita mengingkari kezolimannya dengan hati kita. Namun Pak, yang harus kita perhatikan, bahwa tidak membantu kezoliman mereka bukan berarti kita memberontak kepada mereka. Sebagai nanti kita akan sebutkan ya akal Islam. Kita akan sebutkan dulu dalilnya. Ini berdasarkan hadis Imam Ahmad dalam musnadnya, dari hadis Ka'ab bin Ujrah, bahwa Nabi SAW bersabda, "A'adzakallah min imaratis sufaha." Semoga Allah melindungi engkau hai Ka'ab dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu Ka'ab bertanya, "Wa ma imaratus sufaha?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan orang-orang yang bodoh?
Kata Rasulullah, umara yakununa ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastanuna bisunnati. Itu pemimpin-pemimpin nanti yang akan datang setelahku, tidak mau mengambil petunjukku sebagai petunjuk, tidak mau mengambil sunnahku sebagai sunnah. Faman saddaqahum bikadzbihim wa aanahum ala dhulmihim faulaika laisu minni walastu minhum. Siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu kezoliman mereka, aku tidak termasuk dari mereka dan mereka pun tidak termasuk dari aku. Iya. Wala yariduna alayya haudhi, dan mereka kelak pun tidak akan bisa minum dari telaga haudku. Iya. Wa man lam yusaddiqhum bikadzbihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim. Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak membantu kezoliman mereka, maka mereka dariku dan aku pun darinya. Wasariduna alayyal haud, dan mereka akan minum dari telagaku. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka kalau kita diberikan oleh Allah penguasa yang zalim, kita enggak boleh membantu kezalimannya. Tidak boleh hati kita ridho dengan kezalimannya, enggak boleh. Kita harus mengingkari, tapi ya, untuk cara menasihati, Rasulullah juga sudah menjelaskan kepada kita gimana cara menasihati pemimpin yang zalim. Rasulullah juga mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, dan Rasulullah menyuruh kita sabar terhadap mereka. Sabar bukan berarti kita ridho. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar. Hendaklah dia apa? Sabar. Iya. Nabi juga bersabda, satalqauna ba'di atharah. Nanti kalian akan bertemu, nanti akan menemukan pemimpin-pemimpin al-atharah. Siapa itu al-atharah, Pak? Pemimpin yang lebih memikirkan kepentingan dirinya daripada rakyatnya. Kepentingan rakyatnya dicuekin, yang dia pikirkan kepentingan dirinya saja. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah. Hatta talqauni ala haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Nanti Pak, orang yang gak sabaran dan memberontak juga terancam tidak bisa minum di telaga haud. Karena pemberontakan Pak, dari zaman dulu sampai sekarang selalu menimbulkan kerusuhan, dan yang selalu dirugikan pasti kaum muslimin. Dari semenjak zaman Utsman bin Affan sampai hari ini Pak. Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, laisa syai'un yudammirul ummatal islamiyah misal khuruj ala sultan mundu zamani Utsman ila yaumina hadza, kata Syekh Utsaimin. Tidak ada sesuatu yang meluluh lantakan umat Islam dari memberontak kepada penguasa semenjak zaman Utsman sampai zaman ini, Pak. Dan memang kalau kita lihat dan membaca, Pak, hasil-hasil pemberontakan selalu yang dirugikan kaum muslimin. Zaman dulu ketika terjadi pemberontakan Al-Ash'ath itu, Pak, kepada Hajjaj bin Yusuf, hasilnya apa coba, Pak? Hasilnya 120.000 kaum muslimin dibunuh, 80.000 kaum muslimin dipenjara. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengingatkan untuk sabar. Kata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'ut tabi'in, kata beliau apa? I'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna jawral a'immah niqmatun min niqamillah, bahwa kezoliman pemimpin itu adalah adab Allah atas kita. Wa niqmatullah la tulaqa bisuyuf, sedangkan adab Allah tidak mungkin dihadapi dengan pedang, kata Al-Hasan Al-Basri. Wa innama tuttaqa wa tustadfa bit-taubah wal inabah war ruju' ila Allah. Tapi adab Allah itu kita hadapi dengan taubat kepada Allah,
kembali kepada Allah. Kan itu dosa kita juga, Pak. Allah itu memberikan pemimpin kepada suatu bangsa sesuai dengan keadaan bangsanya. Kalau bangsanya memang zolim, Allah kasih pemimpin yang sama. Kalau bangsanya adil, orang-orang bagus, soleh, Allah berikan pemimpin yang sama. Kita pengen punya pemimpin anti korupsi, sementara kita sendiri sampai RT-RT-nya suka korupsi. Gimana kita akan bisa? Gak mungkin, Mbak. Maka dari itu ya akal Islam, kata Al-Hasan Al-Basri, semua ini akibat dosa kita. Maka kalau kita diberikan oleh Allah pemimpin yang zalim, segera taubat kepada Allah, segera kembali kepada Allah, segera istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Akal Islam azan ya Allah wa yakum. Maka ya akhi, ya ini yang sebab yang kedua. Sebab kedua yang bisa menyebabkan kita bisa minum di telaga apa? Haud, yaitu kita tidak membantu kezoliman penguasa. Kita tidak boleh membantu penguasa yang zolim dalam kezolimannya, ingat. Ya. Tapi bukan berarti itu menunjukkan kita boleh memberontak. Karena telah ada hadis-hadis yang menyuruh kita sabar. Bahkan dalam riwayat Muslim, dalam sahihnya Rasulullah bersabda, sayakunu ba'di a'immah yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi haji wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmalil ins. Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuk, tidak mengambil sunnahku sebagai sunnah. Tuh lihat, kalau mengambil selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa Pak? Pasti petunjuk buatan undang-undang sendiri. Ya. Kata Rasulullah apa? Dan nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Bayangkan, hatinya setan berbadan manusia. Ketika Rasulullah ditanya, apa yang kau perintahkan Rasulullah kepada kami ketika kami bertemu dengan pemimpin seperti itu? Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati', tetaplah dengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf tentu ya, bukan maksiat. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Berat ini Pak. Berat. Makanya Umar bin Khattab dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Suwaid bin Ghafalah, beliau menasihati Suwaid. Apa kata Umar? Fa in ummira 'alaika 'abdun habasyiyun mujadda'ul atraf. Hai Suwaid, kalau nanti kamu punya pemimpin orang Habasyah, orang Ethiopia, yang hidung dan telinganya putus, artinya cacat, fasbir, sabarlah. Wa in darabaka fasbir, kalau dia memukulmu sabar. Wa in haramaka fasbir, kalau ia tidak memberimu apa-apa sabar juga. Ini nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu, dan hadis sanadnya sahih kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuma masalahnya Pak, buat sabar itu berat. Berat Pak. Banyak orang-orang yang ketika disuruh sabar, enak aja. Ya, sampai kapan kita sabar? Sementara Rasulullah mengatakan apa? Fasbiru, sabarlah. Sampai kapan? Hatta talqauni ala haud, sampai berjumpa denganku di telaga haud. Iya. Makanya akal Islam azani Allah wa yakum. Emangnya kalau kita sabar tidak, Allah akan diam aja? Orang yang menganggap bahwa kalau kita sabar Allah tidak akan menolong kita, justru kita akan bermudarat begini dan begitu, ini orang yang suuzon kepada Allah. Allah yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tidak mungkin Pak, ketika kita melaksanakan perintah Rasul untuk sabar, Allah cuekin kita, Allah biarkan kita, enggak mungkin. Cuma masalahnya Pak, di zaman sekarang Pak, banyak sekali orang-orang yang pemikirannya ingin selalu bagaimana melawan penguasa.
Dan kita yang menyuruh untuk sabar malah dituduh murjiah, Pak. Wah, itu tuh penjilat-penjilat penguasa itu. Padahal kita ingin melaksanakan perintah Rasul. Imam Ahmad bin Hambal disiksa 2 tahun lamanya di zaman siapa? Khalifah Ma'mun. Setelahnya Al-Mu'tasim billah, Al-Wathiq billah. Disiksa hanya karena disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Ternyata Imam Ahmad tidak mau. Setiap hari dicambuk 2 tahun lamanya. Sampai kemudian di zaman Al-Wathiq billah ada suatu sebab yang menyebabkan akhirnya Imam Ahmad dibebaskan. Dibawa pulanglah Imam Ahmad ke rumahnya dalam keadaan badannya sudah nggak karuan. Berkumpullah para ulama Baghdad ke rumah Imam Ahmad. Lalu mereka berkata, wahai Aba Abdillah, tampaknya ini urusan sudah berat. Ayo kita memberontak. Kita, ya jumlah kita banyak, nggak usah khawatir. Banyak yang mendukung kita. Apa jawab Imam Ahmad? Padahal beliau sudah disiksa. Beliau berbicara bukan dengan emosi, Pak. Bukan, dengan ilmu. Padahal seharusnya Imam Ahmad yang paling berhak ngajak kayak gituan. Apa kata Imam Ahmad? Ad-dima, ad-dima, jaga darah kaum muslimin. Jaga darah kaum muslimin. Isbiru, la tanzi'unna yadan min ta'ah. Sabar kalian terhadap kezaliman mereka. Jangan mencabut ketaatan kalian. Mendengar itu, para ulama Baghdad pun mengikuti titah Imam Ahmad. Tak lama, Pak. Ternyata memang sabar itu hasilnya lebih manis, insya Allah. Tak lama kemudian Allah wafatkan Al-Wathiq billah. Diganti dengan Al-Mutawakkil alallah. Di zaman Al-Mutawakkil alallah, Imam Ahmad dimuliakan semulia-mulianya. Jadi kita yakin, Pak, kalau kita melaksanakan perintah Rasul, insya Allah itu yang terbaik. Jangan mendahulukan perasaan, emosi, ketidaksukaan dan kebencian kita. Naam, antum tidak suka kepada pemimpin zalim, memang harus kita benci kezalimannya dan tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita bantu. Tapi ingat, Rasulullah menyuruh kita sabar. Jangan memberontak. Jangan membuat sikap-sikap yang gegabah yang bisa merugikan kaum muslimin itu sendiri. Masalahnya subhanallah, ketika perasaan dan emosi itu sudah meledak-ledak, kebencian itu menutup mata ilmu, khalas, Pak. Iya. Allah musta'an. Wa alaihi tiklan. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan ya kita bisa minum dari telaga Haud, sabar menghadapi musibah dan juga menghadapi pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, sataruna ba'di atharatan syadidah. Kalian akan melihat nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, atharatan syadidah. Orang-orang yang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Masuk padanya juga pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada apa? Rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah kalian. Hatta talqaullah wa rasulah alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu dengan Rasulullah di telaga Haud. Sabar. Iya. Sudah kita sebutkan tadi. Tapi sabar itu panas, Pak. Panas. Ya. Banyak orang yang pintar ngomong sabar tapi prakteknya nggak bisa sabar. Apalagi kalau udah berhubungan dengan masalah perut. Iya. Kalau udah berhubungan dengan masalah perut banyak yang nggak sabar. Ya kan, Pak? Iya, Pak. BBM naik, demo. Ya, harga pasar, harga-harga naik, demo. Itu kan namanya nggak sabar. Ya.
Naiknya harga dan semuanya itu akibat dosa kita juga. Kenapa sih? Pikirkan baik-baik. Adanya kezaliman penguasa juga akibat dosa kita. Cuma masalahnya sudah kita sebutkan tadi, terkadang kitanya tidak mau memperbaiki diri sendiri. Sementara Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Kalau kita ingin Allah merubah pemimpin kita, rubah diri kita sendiri dulu. Kalau kita ingin punya pemimpin yang adil, jadilah kita rakyat yang adil. Kalau kita ingin punya pemimpin yang menegakkan syariat Allah, jadilah kita orang yang menegakkan syariat Allah tak pada diri kita dan keluarga kita. Kalau kita ingin punya pemimpin yang Masya Allah, ya, baik kepada rakyatnya, jadilah kita orang-orang yang baik kalau begitu. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Yang keempat, al-muhafadhah 'ala al-wudu. Menjaga wudu. Ternyata menjaga wudu pun Masya Allah, Pak. Ini berdasarkan hadis Muslim dalam sahihnya dari hadis Hudzaifah. Bahwasanya Nabi SAW ketika menyebutkan telaga Haud, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, inni la'adhudu anhu kama yadhudu rajul al-ibil al-gharibah an haudih." Qalu ya Rasulullah, awa ta'rifuna? Qala na'am. Tariduna alayya al-haud qurran muhajjalina min atharil wudu. Laisat li ahadin ghairukum. Sungguh kata Rasulullah, kelak aku akan menjaga telagaku seperti seseorang menjaga untanya, dan aku akan memanggil umatku untuk masuk minum dari telagaku. Para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, bagaimana nanti engkau akan mengenali umatmu? Bagaimana engkau memanggil umatmu supaya masuk ke mana? Supaya bisa minum telaga Haud. Sementara kan engkau tidak mengenal seluruh umat Islam." Apa kata Rasulullah? Ya, kalian semua nanti akan singgah di telagaku dalam keadaan ubun-ubun kalian bercahaya, tangan dan kaki kalian bercahaya, bekas air wudu. Masya Allah. Berarti orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah wudu, Pak, maaf aja, nggak dikenal sama Rasul. Iya. Antum pengen dikenal sama Rasul, sholat aja malas, gimana? Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita menjaga wudu, Pak. Kata Rasulullah, wala yuhafidh 'alal wudu ilal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali siapa? Seorang mukmin, Masya Allah. Orang yang senantiasa sholat, yang senantiasa pasti berwudu, nanti di hari kiamat, sebagian disebutkan dalam hadis lain dari riwayat Muslim, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Nanti umatku pada hari kiamat akan dipanggil di hari kiamat, gurran muhajjalin, dalam keadaan ubun-ubun mereka bercahaya, kaki dan tangan mereka bercahaya, min atharil wudu, dari bekas air wudu. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya bahwa suatu ketika Rasulullah dan beberapa sahabat mendatangi kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Wadittu anni alqa ikhwani." Aku ingin sekali bertemu dengan teman-temanku. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Wahai Rasulullah, bukankah kami teman-temanmu? Apa kata Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku.
Wa ikhwanuna, adapun teman-teman kita adalah yang akan datang setelah kita nanti. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umatmu yang akan datang nanti pada hari padahal engkau tidak mengenal mereka? Kata Rasulullah, aku mengenal mereka dari bekas air wudhu. Makanya bergembiralah antum yang ternyata diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjaga wudhu, senantiasa sholat, ya. Kelak insya Allah Rasulullah akan mengenali kita dengan bekas-bekas air wudhu. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian, ya, tentang Telaga Haud. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa minum dari Telaga Haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.